Halo guys, di Asep Nurdin Channel. Selamat pagi kalian semua. Biar sehat selalu, dipanjangkan umurnya. Kalau umur udah pasti ya, qadarullah. Umurnya segitu tetap segitu. Maksudnya dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki dalam naungan kemudahan, keberkahan, selamat dunia akhirat. Kali ini di Asep Nurdin Channel ingin ngebahas yang lagi viral. Fanta. Jadi yang lagi viral di media sekarang itu adalah seputar Jokowi, ijazah Jokowi palsu. Nah, yang cukup menarik adalah banyak konten kreator atau subscriber yang kontra itu malah lidah Sunda. Itu malah menarasikannya, menganalogikannya, dan menyimpulkannya, mengkonklusikannya bahwa seolah sudah final temuan ijazah Jokowi palsu, sehingga narasi-narasi yang dibangun itu kalian bisa lihat semua. Cukup menyedihkan. Padahal sekarang yang lagi digoreng-goreng tentang ijazah Jokowi palsu itu berangkat dari orang-orang yang katanya itu intelektual, ya. Jadi bukan ecek-ecek Roy Suryo CS. Artinya ini orang-orang yang objektif dan saintifik. Sayangnya mereka menyimpulkan dari data temuan di lapangan, bukan data sumber dari klaim Jokowi. Itu dua hal yang berbeda. Misal Jokowi punya data dia dianalisa oleh Roy Suryo, lalu dia menyimpulkan itu palsu atau tidak, itu masuk akal ketika dalam proses pembuktian. Ini sayangnya Roy Suryo itu menganalisa fotokopi ijazah yang bertebaran di media sosial, dan itu tidak diklaim dari Jokowi. Jadi kalaupun pembuktian Roy Suryo terhadap data temuan dia dari mulai fotokopi ijazah, misalkan klaimnya palsu, itu tetap tidak kena kepada sosok Jokowi, karena Jokowi mengklaim dia punya ijazah asli dan dia bisa membuktikan di pengadilan. Artinya aku cukup menyayangkan sikap-sikap peneliti. Jadi selain otaknya itu otentik, penuh dengan teori ilmiah, tapi jiwa dan sikapnya juga harus seperti itu. Apalagi malah sikapnya itu misalkan abuse, jadi menyelewengkan, seolah menyajikan fakta padahal tujuannya hak. Misal fakta temuan lapangan adalah ijazah yang fotokopinya itu, kemudian dinarasikan di akhir kesimpulan ijazah Jokowi palsu. Nah, kan kita belum di ujung validasi. Sikap ilmiah, sikap seorang peneliti itu adalah harus terus mencari titik terus memvalidasi sampai kokoh. Jadi kalau misalkan Roy Suryo CS masih di level tahapan validasi di pembuktian A, sedangkan masih ada tahapan sampai 10, harus di level 1, sedangkan masih ada tahapan 10. Ya di level 1 ini kita slow aja, nggak ada kesimpulan, nggak ada mencoba membawa arus masa. Bahkan nih sekarang front pembela ulama dan kayak gitu, ulama-ulama dibawa-bawa. Ulamanya yang mana juga? Ulamanya yang mana? Kan ulama banyak kayak gitu. Ulama yang mana? Ya jangan bawa-bawa ulama lah. Front pembela diri sendiri. Ulama banyak. Masa ulama dibawa-bawa? Jangan-jangan kalau kita nanya ulama A B C D, yang satu biarkan, yang satu ya udah validasi, yang satu tabayun kayak gitu. Jangan bawa-bawa ulama dong. Bawa diri sendiri kayak gitu. Bagi subscriber dan konten kreator yang kontra Jokowi juga, ya nggak usah mengklaim ataupun menarasikan seolah udah final, kan belum pencarian.
makanya di pengadilan deh. Kayaknya kalian-kalian yang para peneliti yang sikap atau jiwa ilmiahnya, etikanya, adabnya tidak dipakai, ya kurang mengena di masyarakat kayak gitu. Enggak itulah gitu. Paling itu aja sih dari Asep Nuri Channel, beberapa pendapat dari saya bahwa dalam sebuah research atau penelitian ya sikap-sikap ilmiah jiwa-jiwa peneliti itu yang harus ditumbuhkan, dan respon masyarakat juga. Ingat ya, ini bukan di ujung kesimpulan, belum juga benar dan salah, jadi kita harus bijak dalam merefleksi, merespon sebuah keadaan tuh. Paham? Gitu aja. Thanks so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Asam Durin Channel. Yo.